Yo, welcome back kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Biasa di video sebelumnya, Mimin sudah mendapatkan bocoran bahwa di chapter 1146 mendatang sudah terjadi 3 pertarungan. Pertama, Gunko versus bajak laut Kallen. Kedua, Killingham versus para guru di sekolah Walrus. Dan ketiga, Somers versus Saul. Nah, pada tambahan spoiler ini kita sudah mendapatkan beberapa detail dari pertempuran tersebut. Oke, kita mulai dari pertarungan pertama, Gunko versus bajak laut Kallen. Setelah muncul di hadapan Kallen dan kru topi jerami, Nami langsung curiga bahwa Gunko itu adalah salah satu penyusup dari kalangan manusia yang dimaksud oleh para raksasa. Tapi Gunko membantahnya. Dia mengatakan bahwa dirinya bukanlah manusia, tetapi adalah dewa. Lalu tanpa basa-basi Nami melakukan serangan, tapi Gunko menggunakan teknik yang bernama Arrow Edge, dan serangan itu dapat memantulkan serangan lawan. Serangan Nami pun dapat dipantulkan. Selanjutnya Jinbe dan Brook juga melakukan serangan, tapi lagi-lagi serangan mereka dapat dipantulkan oleh Gunko. Nah, berdasarkan spoiler tambahan ini, serangan Nami, Jinbe, dan Brook ternyata dapat dipantulkan. Namun jika berdasarkan spoiler singkat yang lalu, serangan Usopp malah bisa masuk dan dapat mengenai Gunko. Ya, menarik untuk dinantikan bagaimana cara Usopp bisa mendaratkan serangan kepada Gunko. Mungkin itu berkat kemampuan Ken Bonsoku Hakinya yang dapat melihat celah dari pertahanan Ksatria Suci Panah itu. Namun sayangnya Gunko malah mengeluarkan kemampuan regenerasi super yang membuat serangan Usopp jadi sia-sia. Nah, selanjutnya Gunko pun berpidato. Di sini dia mengatakan hal-hal yang sangat menarik. Setidaknya ada 4 poin yang dapat kita ketahui dari pidatonya Gunko ini. Pertama, seharusnya dunia ini sudah berakhir. Nah, berakhir di sini bisa diartikan dunia sudah jatuh ke tangan pemerintah dunia seutuhnya dan tidak ada perlawanan lagi terhadap mereka. Atau bisa juga tentang kehancuran dunia yang akan dimulai dengan datangnya banjir besar sebagai bentuk bersih-bersih massal yang dilakukan oleh pemerintah dunia. Hal itu pun nyambung dengan poin kedua pidato ini. Gunko mengatakan bahwa tetapi beberapa manusia seperti Clover, Olivia, dan Vegapunk menyadari kehancuran dunia itu, dan mereka pun memperingatkan orang-orang mengenai bencana yang akan datang itu. Kemudian untuk poin ketiga, Gunko berkata, sekarang semua orang sudah tahu dan pertempuran besar yang melibatkan seluruh dunia akan segera berlangsung. Iya, yang dimaksud dengan pertempuran besar ini tentu adalah pertempuran besar dunia yang ketiga. Pertempuran itu sudah tergambarkan dalam mural kuno yang ditemukan oleh Franky pada pohon Adam di Elbaf. Nah, lanjut pada poin yang keempat. Gunko menegaskan bahwa ketika pertempuran besar itu terjadi, sangat penting untuk melihat di mana pihak yang diikuti oleh para raksasa. Ya, poin keempat ini menegaskan mengenai pentingnya peran ras raksasa dalam pertempuran besar yang akan terjadi. Bisa dikatakan orang yang diikuti oleh para raksasa akan menjadi pemenang dalam pertempuran itu. Sehingga pemerintah dunia ingin merekrut Pangeran Elbaf Loki menjadi kesatria suci atau bahkan menguasai Elbaf secara paksa. Nah, hal ini sejalan dengan keinginan Big Mom yang akan menjalankan pernikahan politik antara Lola dan Loki. Namun sayangnya Lola menolak dan dia pun kabur. Begitu juga dengan Rox yang jauh-jauh datang ke Elbaf. Tentu dia menyadari bahwa peran para raksasa sangat penting untuk menjadikannya sebagai raja dunia. Nah, lanjut pada pertempuran kedua. Di sini Killingham sudah berhasil mengalahkan Kiba dan Enji. Ya, kemampuan mythical Swan Kirin tentu lebih kuat daripada kemampuan para guru di sekolah Elbaf. Kemudian setelah menang, Killingham terlihat akan menyiarkan sesuatu ke seluruh Elbaf. Ya, sepertinya itu adalah sebuah pengumuman untuk negosiasi, di mana para ksatria suci akan melepaskan anak-anak Elbaf
jika para raksasa bersedia untuk patuh pada pemerintah dunia. Oke, lanjut pada pertempuran ketiga, Summer versus Saul. Di sini alur pertarungannya belum terlihat. Kita hanya bisa melihat kekalahan Saul yang tergambar dalam sebuah halaman ganda yang epik. Saul terlihat mengalami luka yang cukup parah pada pertempuran itu. Namun sebelum pingsan, Saul masih bisa memberikan perintah kepada Robin dan Chopper yang saat itu sembunyi di janggutnya. Saul mengatakan bahwa mereka harus terus sembunyi sampai menunggu waktu yang tepat untuk muncul agar dapat menyelamatkan anak-anak Elbaf yang sedang dikendalikan. Nah, setelah mengalahkan Saul, Sommers menegaskan bahwa para warga sekolah, perpustakaan, dan seluruh raksasa Elbaf harus bergabung dengan mereka menjadi bawahan dari pemerintah dunia. Namun di akhir scene ini, Sommers mengatakan sesuatu yang sangat menarik, yaitu dia mengumpat dan menyalahkan Raja Halard. Sommers berkata, "Sialan kau Halard, jadi kacau seperti ini." Ya, sepertinya ini adalah sebuah clue jika Raja Halard pernah membuat para kesatria suci kesulitan untuk menaklukkan Elbaf. Scene ini pun tentu membantah dugaan bahwa Raja Halard adalah antek-antek pemerintah dunia. Raja Elbaf yang terkuat itu malah bisa dianggap sebagai penyelamat Elbaf. Oke, lanjut kita beralih ke dunia bawah, lokasi mukbang Luffy dan Loki. Ya, di sini Luffy dan Loki benar-benar makan besar. Mereka dikatakan telah memakan semua makanan yang ada. Ya, daging Krogisaurus yang sangat-sangat besar itu sudah habis dilahap oleh Luffy dan Loki. Dan kini keduanya diperlihatkan punya perut yang besar. Ya, ini mengingatkan Mimin pada kekonyolan Luffy dan Kid ya, ketika makan dango sangat banyak di penjara udon. Saat itu perut mereka pun jadi membesar. Tapi ini tentu akan menjadi persiapan yang sangat baik. Setelah semua makanan itu dicerna, energi Luffy dan Loki akan kembali pulih dan mereka pun siap untuk bertarung melawan kesatria suci. Oke, itu aja tambahan spoiler untuk chapter 1146 ini. Yosa, Mimin atau Hayato. Terima kasih. Iya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atau Hayato. Yo.